Pemirsa, longsor menimpa 3 rumah di Puncak Bogor. Belasan keluarga dilaporkan mengungsi. Ini rumahnya Umi Haji Aya. Hujan deras mengakibatkan tembok penahan tanah longsor menimpa 3 rumah di Puncak Bogor, Jawa Barat. Tempat longsor juga mengakibatkan drainase yang meluap membanjiri 6 rumah di sekitarnya. Peristiwa ini dilaporkan terjadi pada Sabtu sore sekitar pukul 5. Total 9 rumah terdampak dan belasan keluarga mengungsi. BPBD Kabupaten Bogor melakukan penanganan dan pembersihan akibat longsor sejak malam hari. Petugas melakukan pembersihan material longsor yang menutup saluran air guna memperlancar aliran serta meminimalisir resiko banjir dan longsor susulan. Pemirsa, tembok pagar setinggi 5 meter dengan panjang 65 meter pada Minggu siang roboh dan menimpa ruangan SMP Negeri 182 Jakarta. Belum diketahui pasti penyebab robohnya tembok tersebut, namun dari rekaman kamera pengawas, tembok milik warga memang sudah dalam kondisi miring. Tak ada hujan dan angin. Tembok pagar rumah warga setinggi 5 meter lebih dengan panjang 65 meter di samping SMPN 182 Jakarta Selatan tiba-tiba roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sekolah dalam kondisi libur dan tidak ada aktivitas di sekitar sekolah. Namun, insiden ini mengakibatkan salah satu ruangan di SMPN 182 mengalami kerusakan parah. Menurut PLT Kepala Sekolah, kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kelurahan dan kepolisian. Pemilik rumah pun berjanji akan bertanggung jawab untuk memperbaiki pagar dan ruangan sekolah yang rusak. Kebetulan hari ini hari libur dan tidak ada aktivitas anak-anak, jadi sepi, tidak ada korban jiwa. Kalau tingginya pagar tadi kurang lebih 5,3 dengan panjang 64-65 meter yang roboh itu. Saat ini, petugas PPSU sudah diterjunkan ke lokasi untuk mengangkat puing tembok agar tidak menutup aliran air yang tertutup. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Secangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelajar SMP diduga pelaku pembunuhan terhadap temannya yang jasadnya ditemukan di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Motifnya sakit hati karena diputus hubungan pertemanan. Kepolisian Resor Cimahi meringkus 2 remaja yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP. Korban sebelumnya ditemukan tewas di lahan bekas wisata Kampung Gajah, Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan oleh sekelompok orang yang tengah melakukan aktivitas penelusuran misteri malam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Kedua pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Polisi menyebut motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati karena korban ingin menghentikan pertemanan dengan pelaku. Bahwasanya motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan visum, korban mengalami sejumlah luka akibat benda tumpul dan tajam. Saat ini kedua pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Cimahi. Akibat perbuatannya, kedua pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Dua pekerja proyek di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah tersengat listrik saat bekerja di atap bangunan. Korban terjatuh dari atap bangunan setelah tersengat listrik. Dua orang pekerja proyek di Desa Kalimas, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah terjatuh setelah sebelumnya tersengat aliran listrik. Insiden ini terjadi saat kedua pekerja sedang bekerja di atas bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Mas Rehan sudah mulai membaik ini bersama keluarga sama teman-teman. Mas Rehan lambaikan tangan. Udah bisa senyum, udah bisa makan bubur. Ini juga Mas Rino udah makan sama ibunya ini. Sehat-sehat ya Mas. Usai kejadian, keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mardatilah Radu Dongkal oleh warga dengan alat seadanya. Berapa orang itu Pak? 2 orang. 2 orang. Lukanya serius nggak katanya? Lukanya nggak kelihatan. Itu apa sih Pak? Sambar petir apa setrum? Ceritanya mah itu kesetrum. Setrum. Hingga kini kecelakaan kerja tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Sementara kedua korban masih dalam penanganan medis. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Anyus melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, diduga istri selingkuh. Seorang suami di Grobogan mengamuk dengan membelah rumahnya menjadi 2. Selain itu, seluruh perabotan rumah tangga juga ikut dibelah dengan menggunakan gergaji mesin. Aksi nekat seorang suami di Desa Melowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah membelah rumahnya sendiri mengagetkan warga sekitar. Dalam video amatir terlihat seorang pemuda bernama Edi, suami Sutrisni, menggergaji sebuah meja besar hingga pintu ukir dari kayu jati dengan gergaji mesin. Sementara itu beberapa warga akhirnya membantu menurunkan genting dan memotong kayu atap rumah serta dinding bangunan yang terbuat dari bahan kayu menjadi 2. Berdasarkan narasi dari video yang tersebar di media sosial, sang suami mengamuk karena mencurigai istri selingkuh dengan pria lain. Namanya rumah tangga cocok, sering lah. Terus? Kurang paham ya Pak. Awalnya udah diatur sama kepala desa juga, tapi mungkin udah nggak ada titik temunya. Kepala desa telah memediasi pasangan suami istri tersebut sebanyak 2 kali. Namun pada mediasi kedua tidak ada titik temu hingga akhirnya berakhir perceraian dengan masalah pembagian harta gonogini. Ya bisa secara baik-baik kan gitu. Dan nanti untuk masalah gonogini dibicarakan nanti setelah adanya perpisahan secara resmi kan gitu. Berarti seiring waktu berjalan, setelah kita bersama-sama membina tersebut, beberapa hari kemudian ada keputusan seperti itu. Pasangan suami istri tersebut menunggu proses perceraian selesai di Kantor Pengadilan Agama Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.